Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB masuk 4 besar kandidat juara nasional dalam ajang Anugerah Bangga Berwisata di Wilayah Indonesia ABBWE tahun 2023. Penganugerahan ini merupakan program dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Kemenkomarves Republik Indonesia. Kabar gembira ini terungkap ketika tim Kemenkomarves dan seorang akademisi dari Institut Pariwisata Trisakti datang ke Lombok Senin 27 November 2023 untuk melakukan penilaian. Provinsi yang masuk 4 besar tersebut antaranya Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka apa ke Lombok bersama beliau? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Hutasohot, saya dari Kemenkomarves. Bersama saya ada Bapak Surya Fajar. Pak Surya Fajar ini adalah dosen dari Institut Pariwisata Trisakti. Jadi kami berdua berkunjung ke Lombok dalam rangka penilaian Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu nominator dalam juara umum Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia. Jadi apa itu Anugerah Bangga Berwisata Indonesia? Ini adalah suatu apresiasi dalam rangka program Bangga Berwisata di Indonesia. Mungkin sebelumnya sudah pernah dengar ada Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini adalah salah satu turunan dari Bangga Buatan Indonesia. Di program Bangga Berwisata Indonesia ini kita punya target untuk perjalanan wisatawan Nusantara, bukan mancanegara, wisatawan Nusantara sebanyak 1,2 hingga 1,4 miliar perjalanan. Jadi memang yang kita sangat dorong di sini adalah perjalanan dari masyarakat lokal kita, domestik. Harapannya kalau mengutip dari kata-kata Pak Menko adalah keluar dari kantong kanan masuk ke kantong kiri. Jadi uang yang berputar itu untuk masyarakat Indonesia dan dari masyarakat Indonesia. Jadi di sini kita membuat sebuah penghargaan namanya Anugerah Bangga Berwisata Indonesia. Ini kita sudah lakukan sosialisasi ke seluruh Pemda provinsi se-Indonesia, dari sekda-sekdanya hingga kepala OPD Dinas Pariwisatanya juga. Dari 38 provinsi Indonesia ada 29 provinsi yang mengirimkan berkas. Jadi dari berkas itu kita seleksi, kemudian kita mengkelompokkan semua peserta tersebut ke dalam 4 kelompok. Jadi yang pertama kita punya kategori Sumatera, kemudian dari wilayah Sumatera, terus wilayah Jawa dan Bali, kemudian wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara, dan ada wilayah Sulawesi, Maluku, Papua atau Papua. Jadi setelah melalui seleksi berkas, kita memilih 13 provinsi untuk kita lakukan wawancara intern. Nah, kemudian dari wawancara itu Nusa Tenggara Barat diwakili oleh Bapak Kadis provinsinya langsung, yaitu Bapak Jamaluddin Maladi. Bapak Jamaluddin Maladi berhasil menjelaskan secara baik kepada para penilai reviewer kita. Dan oleh karena itu Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai salah satu dari 4 nominator dari final juara umumnya. Atau bisa dibilang Nusa Tenggara Barat ini yang menang di kategori wilayah Kalimantan dan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara. Dan kemudian di sini kita melakukan kunjungan ke 4 provinsi yang terpilih. Ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Barat, kemudian ada di Sulawesi Tenggara, dan ada di Nusa Tenggara Barat. Dari kemarin kita sudah berkunjung ke beberapa daerah unggulan yang direkomendasikan oleh Dinas Provinsi. Kemarin kita sudah ke Desa Sade ya Pak ya, Pak. Kemudian kita juga sudah berkunjung ke sirkuit Mandalika. Kemarin kita juga sudah mengadakan FGD dengan para industri pelaku usaha. Jadi kita di sini ingin melihat bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ini berdampak langsung ke para pelaku industri. Dan hari ini kita ada di Gili Trawangan. Betul. Bagaimana Pak kesan-kesannya di Gili Trawangan? Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Surya dari Institut Pariwisata Trisakti, dan hari kali ini bertindak sebagai juri dari
anugerah Bangga Berwisata Wilayah Indonesia. Hari ini dan kemarin kami berkunjung ke Nusa Tenggara Barat dan langsung diajak menuju beberapa desa wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan hari ini berada di daerah tujuan wisata yang terkenal. Siapa yang tidak kenal Gili Trawangan? Gili Trawangan hari ini kami lihat dalam suasana yang biasa-biasa saja, padahal hari ini adalah hari kerja. Hari Selasa tanggal 28 November 2023. Dan kita lihat di sini suasananya sangat luar biasa. Aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, kegiatan ekonomi, wisatawan asing, wisatawan Nusantara dapat kita temukan di sini, dan semuanya sudah dilakukan dengan baik dan dilaksanakan dengan sangat terencana berdasarkan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda, terutama Dinas Pariwisata. Hari ini kami berdua tadi sudah disampaikan akan melakukan penilaian terhadap kinerja yang kemarin sudah disampaikan dalam bentuk Zoom dan PPT kepada kami, dan hari ini kami melihat ada beberapa hal-hal yang mungkin dapat dijadikan nilai tambah dan dapat menjadikan daerah Nusa Tenggara Barat sebagai daerah tujuan wisata yang lebih terkenal. Setelah sebelumnya menjadi nomor 1 dalam wisata halal, kemudian dilanjutkan dengan dibukanya Mandalika sebagai tempat wisata sport di kota Lombok, dan kemudian sekarang ini ada lagi pengembangan desa wisata, dan kemarin sudah dilaksanakan pemberian penghargaan kepada desa wisata, dan salah satu pemenangnya adalah desa wisata di wilayah Lombok ini, Nusa Tenggara Barat. Jadi kali ini mungkin kami hanya melakukan inventarisasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemda dan juga Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Dan kemarin kami sudah bertemu dengan beberapa stakeholder terkait seperti PHRI, Asita, Persatuan Hotel Mataram, kemudian beberapa desa wisata dan juga beberapa institusi pendidikan seperti Poltekpar Lombok dan juga Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, yang kita lakukan interview, dan masing-masing stakeholder menyatakan apresiasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemda dan Kepala Dinas, terutama Pak Jamal, yang sudah sangat berusaha mendukung pengembangan daerah tujuan wisata terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat ini dengan baik. Namun memang dalam pelaksanaannya tentu banyak hal-hal yang harus disempurnakan, dan mudah-mudahan pada akhir kunjungan nanti saya bisa memberikan sebuah narasi dan masukan kepada pemerintah Pemda dan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan berita selanjutnya, pengembangan pariwisata selanjutnya. Dan mungkin nanti pada saat pengumuman tanggal 15 Desember, kami harapkan apa yang menjadi harapan dari Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah lainnya bisa menjadi kenyataan. Karena sebetulnya di hati kami berdua, Nusa Tenggara Barat adalah tempat wisata yang sangat indah, sangat berpotensi. Kemarin kita menyaksikan perang ketupat, yang dilaksanakan pas saat kami berangkat, yang dilaksanakan dengan sangat terencana, sangat baik, di mana umat Hindu dan umat Islam berkumpul bersama melaksanakan perang ketupat, dan saya rasa itu beritanya akan sebentar lagi muncul di berita-berita di Nusa Tenggara Barat dan juga di Indonesia. Nasional. Jadi jangan berpikir mana-mana lagi. Indonesia adalah negara yang indah dengan 34 provinsi yang ada. Kita bisa berkunjung ke seluruh daerah yang ada, dan salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat. Terima kasih dan selamat siang. Jangan lupa berkunjung ya. Bangga berwisata di Indonesia aja. Terima kasih. Lombok Sumbawa Motor Truk.